Oke, shalom semuanya. Halo. Shalom. Shalom Daniela. Ini deg-degan banget. Boleh Halo. tolong on cam dong. Yang bisa on cam boleh on cam ya. Jadi jujur ini saya deg-degan banget, tangan saya keringetan dingin. Keringet dingin maksudnya. Ya, oke. Jadi aku mengucap syukur banget kalau di PD Perdana aku bisa bawa firman buat teman-teman semua. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku minta tolong di share screen. Siapa Kak Yolanda ya? Kalian semua sehat kan ya? Sehat ya? Sehat Oke. Kak, sehat. Sehat, puji Tuhan. Oke deh. Ada yang tahu temanya apa? Ya udah muncul duluan, tadi belum muncul. Oke. Jadi tema hari ini aku bakal bawain tentang don't give up. Ya kita semua anak-anak Yai pasti pintar bahasa Inggris ya, tahu ya artinya apa ya. Coba siapa yang mau jawab kira-kira apa sih don't give up? Ada yang tahu? Kalau ada yang Jangan tahu, menyerah. iya, Jangan pinter menyerah. banget. Iya betul, pinter. Betul, don't give up itu bahasa Indonesia jangan menyerah. Kenapa sih kok temanya jangan menyerah? Kenapa sih kok apa sih kerinduan hati kerinduan hati aku terkhususnya buat bawain tentang hal ini? Karena ya kita tahu ya teman-teman ya bahwa kita lagi dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit. Beberapa tahun belakang ini, 2 tahun belakangan ini terkhususnya karena ada corona, pasti teman-teman juga udah kangen nih, udah kangen nongkrong, udah kangen tatap muka kan, bisa ketemu satu sama lain gitu kan. Terus dan pasti banyak juga dari teman-teman di sini yang ikut terkena dampaknya juga, maupun dalam ekonomi, kesehatan, atau mungkin atau apapun lah itu ya, pasti kita semua terkena dampaknya. Bahkan mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang alumni sarjana COVID juga gitu kan, sama kayak aku terutama ya, aku juga sempat kena COVID. Ada yang sempat kena COVID juga nggak? Ada Kak. Ada Saya. ya. Ridoli juga ya. Oke deh Steven, nggak apa-apa. Ridoli juga. Yang lain ada lagi? Ada lagi yang alumni COVID nih, sarjana COVID? Sepertinya tidak ada Kak. Sudah tidak ada ya. Berarti yang lain mantap sehat semua. Puji Tuhan. Oke, kalau gitu next Kak ayatnya boleh? Oke, ayatnya di Amsal 18 ayat 14, ada yang bisa bacain? Aku mau dong, siapa ya? Aku aja deh yang tunjuk deh. Meirin boleh? Kaget tuh, kayaknya kaget tuh Meirin. Bentar ya Kak. Oke, siap, nggak apa-apa. Sama Kak juga, oke iya nggak apa-apa. Ferdinand sama Steven. Kenapa Kak? Ya, Kak, siapa tadi yang izin siapa sih? Kamu ya? Iya. Ya, nggak Nah, apa-apa. ayatnya di mana Kak? Ini ada di sini nih, ada di share screen Amsal 18 ayat 14. Okay. Iya. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Oke, terima kasih Meirin. Jadi di sini dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, kita underline dulu atau kita garis bawahin dulu di bersemangat. Aku awalnya mikir kayak, kenapa ya kok di sini ditulisnya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya? Kenapa enggak orang yang kuat? Kenapa enggak orang yang teguh atau apapun itu? Terus singkat cerita aku pas lagi baca itu terus aku kepikiran sama satu drama Korea. Ini maaf ya, aku kasih contoh yang relate aja nih sama akunya. Jadi aku lagi nonton drama Korea waktu itu. Judulnya Doctors. Ya, kalau udah judulnya Doctors nggak mungkin ngebahasnya tentang budidaya ikan lele dong. Iya dong, ya kan? Pasti kan tentang rumah sakit, ya kan? Tentang kesehatan. Nah, jadi ada satu scene di mana ada satu atlet, dia atlet panahan gitu, dia mengidap sakit tremor. Jadi di mana tangannya ini gerak-gerak ini nih kayak gitu, tanpa dia sadarin gitu. Terus akhirnya dia harus dioperasi karena kalau dia nggak dioperasi nanti dia nggak bisa ikut olimpiade. Nah dia terus ke suatu rumah sakit, singkat cerita dia ketemu nih sama profesor namanya Profesor Ji Hong. Sebenarnya nggak ini juga sih, nggak penting juga namanya ya. Mau profesor lah ini ceritanya yang akan operasi dia.
Terus dijelasin lah, ternyata operasi yang akan dia jalani ini adalah operasi yang pertama kali akan dilakukan di Korea. Aduh, bentar ya guys, abang aku telepon. Nah, udah. Operasi pertama yang akan dilakukan di Korea. Jadi di seluruh Korea itu operasi baru pertama kali itu dilakuin. Nah, kalau kalian jadi yang mau dioperasi ini, ya kan? Itu mikirnya gimana? Kalau aku sih jujur aku takut ya, karena operasi pertama berarti kemungkinan untuk gagalnya itu cukup besar karena baru pertama kali dilakukan. Mungkin kalau operasi usus buntu aku masih tenang kali ya, karena masih udah banyak orang yang berhasil. Ini operasi pertama gitu, kayak gue jadi kelinci percobaan nih gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita si atlet ini nanya lah, gimana nih Prof, bisa nggak saya sembuh? Berapa besar nih kemungkinan saya sembuh nih, berapa besar gitu. Terus singkat cerita profesornya bilang, semua pilihan ada di tangan kamu pasti bisa, ayo semangat ya. Apa namanya, tingkat keberhasilannya 90% kayak gitu. Padahal ini si profesor juga sebenarnya deg-degan, baru pertama kali gimana kan. Terus aku mikir kayak, ih kenapa nih orang pede banget gitu kan, walaupun ini drama Korea tapi kan maksudnya kayak ih pede banget ya orang, maksudnya gue kalau jadi tuh profesor gue kayaknya nggak bakal sepede itu gitu kan. Terus kayak gitu aku mikir iya ya, tapi benar juga karena teman-teman tanpa kalian sadari ketika kalian mengeluarkan kata-kata positif itu akan terstimulus dengan otak menjadi semangat yang positif juga. Makanya kenapa ada orang yang bilang mulutmu adalah harimaumu. Jadi ketika teman-teman dapat kata-kata baik, itu akan menimbulkan semangat, akan tertangkap sama otak itu adalah kalimat yang baik kayak gitu. Tapi coba kalau misalnya aku pergi ke profesor itu, terus profesor ini ngomong kayak gini, aku belum dioperasi, masih konsul. Terus profesornya ngomong kayak gini, aduh maaf ya ini namanya juga operasi pertama, jadi kemungkinannya mungkin 50%. Jadi kalau gagal ya saya minta maaf aja ya, namanya juga nggak ada yang tahu. Kalau kamu di ngomong kayak gitu sama profesor, mau gak dioperasi? Kalau aku jujur aku nggak mau ya, karena kata-katanya menimbulkan ketidakpercayaan, ya kan? Nah jadi aku tangkap, kenapa ya profesor itu harus meningkatkan kepercayaan diri dulu nih, harus kasih kata-kata positif dulu nih kepada pasiennya, biar pasiennya percaya, biar ketika tanpa kita sadari ketika kita udah percaya, ketika kita memperkatakan hal yang baik, ada banyak hal yang nggak baik pun akan terlihat baik. Jadi kenapa di sini dibilang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, karena ketika kita semangat, ketika kita punya power, ketika kita punya ketika kita full of happiness gitu, kita bahagia, bahkan hal-hal yang nggak baik aja akan terlihat baik. Ngerti nggak? Paham ya? Jadi ketika kita ngelihat misalnya aku punya masalah, tapi karena aku semangat menjalaninya, aku nggak terlalu fokus sama masalahnya, tapi aku fokus ke Tuhannya, ya aku akan melihat masalah itu akan menimbulkan sesuatu yang baik gitu. Karena aku punya semangat, makanya di sini kenapa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Karena ketika kita punya semangat di dalam Tuhan, apalagi semangat kita di dalam Tuhan, pasti kita akan melihat segala sesuatu itu penuh dengan kebaikan. Oke? Paham ya? Nangkep ya? Atau ada yang masih, apa sih Kak? Maksudnya kecepatan deh ngomongnya kayak gitu. Aku ngomong kecepatan nggak sih? Enggak ya? Enggak, oke. Jadi kenapa kita harus bersemangat nih? Kenapa di sini dibilang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya? Karena ketika kita bisa bersemangat, ketika kita bisa nangkep nih kata-kata positif di hidup kita, rem dikit aja Kak, oke. Ketika kita dapat nangkep kata-kata positif di hidup kita, maka kita akan melihat segala sesuatu itu baik adanya. Begitu. Terus di sini ada pertanyaan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Berarti di sini dijelasin juga bahwa setiap kita punya kemungkinan untuk hilang semangat. Setiap kita punya kemungkinan untuk patah semangat. Boleh gak sih sebagai orang Kristen patah semangat? Boleh gak sih Kak sebagai orang Kristen misalnya kita ngerasa atau kita mulai ngerasa nggak layak dan lain-lain? Jawabannya boleh, karena kita manusia. Jadi it's okay buat ngerasain itu semua, itu wajar. Tapi ingat lagi bahwa kita harus kembali lagi sama Tuhan. Next slide, Kak. Oke,
bagaimana cara menumbuhkan semangat di dalam keterpurukan. Di sini aku catat satu poin yang menurut aku nggak muluk-muluk, maksudnya kayak ini udah dasar, ini udah fondasinya. Kalau kalian bisa ngelakuin ini, berarti kedepannya seharusnya aman ya, seharusnya aman kalau kalian ngelakuinnya benar. Selanjutnya bagaimana caranya nih supaya kita dapat menumbuhkan semangat di dalam keterpurukan, yaitu adalah belum. Jangan terlalu fokus pada masalah yang ada, tetapi fokus dan percaya kalau Tuhan akan bekerja. Jadi teman-teman, kadang kita terlalu fokus sama masalah kita ya. Bukan berarti hidup harus santai-santai aja Kak, hidup itu enjoy aja. Maksudnya nggak usah dibawa ribet, nggak usah dibawa terlalu ini. Bukannya nggak boleh kayak gitu, tapi terlalu santai juga nggak baik kan. Nah, dan terlalu fokus pun juga nggak baik. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti kan tidak baik ya. Jadi jangan terlalu fokus pada masalah yang ada, tetapi fokus dan percaya kalau Tuhan akan bekerja. Jadi ketika kalian terlalu fokus sama masalahnya, kalian akan lupa sama Tuhannya. Tapi kalau kalian fokus sama Tuhannya, maka masalah kalian juga akan kelar gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama masalah yang ada. Gak usah terlalu fokus, misalnya masa depan lo mau kayak gimana ya, aduh Tuhan gimana nanti gue lulus kerja di mana ya dan lain-lain. Gak usah terlalu fokus, pikirin ke arah situ, intinya lo lakuin dulu yang terbaik. Intinya lo kejar dulu Tuhannya. Lo lakuin apa yang jadi kerinduan Tuhan buat diri lo, maka semuanya akan dipertambahkan. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama masalah yang ada, tapi percaya aja. Fokus dan percaya kalau Tuhan bakal bekerja buat setiap kalian. Gitu. Maksudnya kalau Tuhan pelihara kalian sampai hari ini aja, Tuhan pelihara Ridoli, Meirin, Gabriela, Kayurika, dan semuanya sampai hari ini, masa Tuhan nggak bisa pelihara kalian sampai hari depan? Kan mustahil ya. Gitu. Jadi intinya ketika kita mau menumbuhkan semangat dalam keterpurukan, intinya jangan terlalu fokus sama masalah, tapi kita harus tetap punya pengharapan, tetap harus percaya dan yakin bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup setiap dari kita. Oke, terus tadi di Amsal 18 ayat 14 ada pertanyaan ya. Tadi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nih, jawabannya ada 3. Yang pertama, boleh Kak selanjutnya? Yang pertama Tuhan Yesus. Nggak mungkin dong ya. Nggak mungkin dong orang lain ya. Pasti pertama Tuhan Yesus dulu. Kenapa sih kok Tuhan Yesus? Itu ada penjelasannya tuh di Yesaya 40 ayat 29. Siapa ya? Ridoli deh, boleh. Tolong baca. Iya, kaget juga ya. Itu udah ada tuh ayatnya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya pertama dan yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Tapi terkadang pasti setiap dari kita, atau bahkan gak usah jauh-jauh deh, aku aja pernah kayak, aku kadang-kadang suka mikir kayak, kenapa ya gue harus berdoa, kenapa ya gue harus meminta sama Tuhan, kok dia yang nyiptain gue, dia seharusnya tahu dong apa yang gue mau, dia seharusnya tanpa gue berdoa pun dia tahu dong kayak gue butuh apa, dia tahu dong gue lagi patah semangat nih, aturan dia bisa nguatin dong gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan memang mengetahui kedalaman hati kita, tapi Tuhan mau kita datang sama dia, bukan cuman yaudahlah Tuhan nanti juga tahu, nggak kayak gitu. Tapi Tuhan mau kita yang ngomong nih, kita yang sharing gitu. Ibarat kata kita nih yang apa ya dia nih jadi buku diarinya kita nih, kita yang tumpahin segala sesuatunya ke dia. Jadi ketika teman-teman patah semangat, ketika teman-teman ngerasa semuanya mungkin jahat, ketika teman-teman ngerasa semuanya mungkin nggak baik, ya datangnya ke Tuhan. Jangan ke pacar duluan atau jangan ke teman, boleh banget kok. Kalian cerita, kalian sharing nggak apa-apa, karena kita makhluk sosial ya. Tapi tetap jangan menomorduakan Tuhan. Gitu. Prioritas kita harus tahu nih siapa nih. Jadi pertama yang harus kalian temuin kalau kalian lagi patah semangat, datang dulu sama Tuhan ya. Karena dia juga yang dapat membalut hati yang terluka, dia dapat membangkitkan semangat yang patah, datang ke Tuhan yang bisa ubah segala-galanya buat kalian. Ketika kalian datang sama Tuhan, jujur apa adanya, terbuka apa adanya. Ketika kalian pernah dengar gak sih ada kalimat
keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, jadi kalau kalian terbukanya sama Tuhan cuma 10%, ya Tuhan juga cuma akan pulih 10%. Tapi ketika teman-teman buka semuanya, keterbukaan teman-teman sama Tuhan tentang hidup teman-teman, masalah teman-teman, dosa-dosa, dan segala macam 100%, ya Tuhan akan pulihkan sesuai keterbukaan teman-teman. Kayak gitu. Karena Tuhan kita juga bukan Tuhan yang egois gitu. Kita punya, dia kasih kita kehendak bebas untuk memilih apa sih yang mau kita lakuin, kayak gitu. Selanjutnya, Kak. Poin yang kedua, siapa sih selain Tuhan Yesus yang kalau misalnya kita lagi patah semangat, dapat menumbuhkan semangat kita, yaitu yourself, diri sendiri. Kenapa sih kok diri sendiri, Kak? Karena Tuhan nggak bisa bekerja kalau teman-teman tutup hati teman-teman semua. Gimana Tuhan mau masuk kalau teman-temannya aja nggak mau dipimpin sama Tuhan? Sama kayak tadi ya, kan Tuhan bisa, Kak, ngelembutin hati kita. Kan Tuhan bisa, Kak. Ya udah, maksudnya kita kan Tuhan yang ciptain kita, kenapa dia ya udah kalau misalnya mau masuk ke hati kita ya masuk aja. Tapi kan ingat ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang egois, kita tetap punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu adalah kehendak yang Tuhan berikan sama kita buat kita pilih nih, kita mau seperti apa sih, kita mau kayak gimana sih makannya. Kadang-kadang kita mungkin jatuh ke dalam dosa itu karena diri kita sendiri gitu, karena kehendak bebasnya kita itu. Nah, jadi kenapa sih harus buka hati kita ya biar Tuhan bisa masuk. Gimana kalian mau jajan di warung kalau misalnya warungnya tutup gitu? Gimana kalian mau makan McD kalau misalnya McD-nya tutup? Nggak bisa kan? Nah, satu-satunya adalah ya buka pintu hati kalian dan biarin Tuhan masuk ke dalam hati kalian. Gitu. Oke, yang pertama tadi apa? Ada ingat nggak? Siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Ada ingat? Ada yang masih nyantol? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, mantap Ridoli. Oke, yang kedua siapa? Ya ini udah ada lah ya, yourself ya, diri sendiri. Oke, yang ketiga, ini juga nggak kalah pentingnya. Yang ketiga adalah, ini aku so Inggris banget ya, padahal nggak tahu ini bener apa enggak, people around you. Jadi orang-orang di sekitar atau lingkungan. Ini juga penting banget, apalagi kalian adik-adik nih yang masih adik-adik ya, adik-adik yang masih gemes-gemes ini sama kakak-kakak juga nih di sini semuanya. Itu kita lagi dalam krisis kepemimpinan, kita lagi dalam krisis kekristenan. Jadi ini penting banget, people around you atau orang di sekitar atau lingkungan kita. Boleh dibaca Amsal 13 ayat 20, aku mau siapa ya baca ya? Holly. Nathan. Oke, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oke. Ini malangnya bukan Malang kota ya, bukan kota Malang ya, yang ada di itu ya di Jawa ya, bukan. Malangnya Malang kasihan kayak gitu. Nah, kenapa sih kok yang ketiga people around you atau orang-orang di sekitar? Karena itu menentukan teman-teman juga. Ketika teman-teman berada di dalam lingkungan atau komunitas yang baik, maka teman-teman akan menjadi orang yang baik. Tapi ketika teman-teman berada di orang atau lingkungan yang pencemooh, yang cuma bisa kasih kata-kata toksik, yang ketika lo cerita sama temen lo dikasih taunya elah masa lalu cuma gitu doang, nih gue nih ya masalah gue nih kayak gini-gini, bukannya dikasih kekuatan malah adu-aduan gede-gedean masalah, siapa yang masalahnya paling berat. Pernah gak kayak gitu, misalnya lagi cerita nih sama temen, kita kan butuh saran ya, kita butuh masukan ya, dia malah kayak itu mah belum ada apa-apa lah, belum ada apa-apanya, nih gue nih kayak gini. Jatuhnya dia yang cerita. Nah, orang-orang yang kayak gitu kan berarti bukan orang-orang yang dapat membangun kita, ya kan? Dan orang-orang yang kayak gitu biasanya orang-orang yang toksik, yang cuman bawa racun nih buat diri kita sendiri. Karena dia nggak membangun apapun, dia malah membanding-bandingkan masalah kita dengan masalahnya dia. Itu kalian harus hati-hati. Karena terkadang orang-orang seperti itu memang
tidak membantu sama sekali gitu. Dan makanya kalian harus pilih-pilih juga nih orang kalau mau cerita gitu, karena respon dari mereka tuh pasti akan mempengaruhi kita juga. Nah, kalau misalnya orang-orang di sekitar kita, misalnya contoh ya, aku hidup di lingkungan orang yang merokok, mabok-mabokan, padahal nih aku misalnya anak baik-baik nih ya, bukan misalnya sih, emang aku baik sih. Misalnya aku Daniela nih baik-baik banget nih, dulunya nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum, nggak pernah aneh-aneh, terus tiba-tiba masuk kuliah, berat nih ketemu sama orang-orang yang merokok, yang mabok-mabokan, yang mungkin bahkan narkoba dan lain-lain. Mungkin awal-awal aku bakal kayak, oh iya mungkin awal-awal gue bakal aman-aman aja, tapi lama-lama menurut kalian aku akan ikutan nggak? Sebagai seorang anak yang masih labil, nggak punya iman yang kuat, dan lain-lain, aku akan terjerumus nggak? Iya. Tergantung iman dan pendirian, Kak. Nah, tergantung iman dan pendirian. Mantap. Betul, tergantung iman dan pendirian. Itu kalau basicnya aku dulunya mungkin aku punya komunitas, atau di luar itu aku punya komsel dan lain-lain. Tapi kalau aku di luar itu, aku kosong, aku nggak ada apa-apa. Aku nggak punya lingkungan komunitas yang baik, aku nggak punya mentor rohani, aku nggak punya orang buat ngerem aku, pasti aku akan ikut-ikutan. Dan aku jamin akan hal itu gitu. Karena udah banyak contohnya gitu, dan aku pun menyaksikan sendiri gitu. Jadi kenapa people around you atau orang di sekitar kalian sangat menentukan banget, karena secara nggak langsung kalian itu lebih banyak menghabiskan waktu kalian mungkin di luar rumah nanti ya, kalau misalnya kita udah kuliah dan lain-lain, paling di rumah cuma buat istirahat, mandi, makan, tidur, besoknya udah pergi lagi, ya kan? Jadi penting banget punya komunitas dan organisasi yang baik. Salah satunya KOI tetap ya. Iya kan? Nah, maksudnya jadi teman-teman harus pintar juga, harus jaga diri juga gitu, karena siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang yang bebal akan menjadi malang. Jadi keputusan ada di kalian, kalian yang punya kehidupan kalian sendiri, kalian harus tentukan nih, kalian mau menjadi orang yang seperti apa, kalian mau tumbuh di lingkungan seperti apa, itu semua ada di tangan kalian. Gitu. Jadi tadi yang pertama, siapa yang dapat menumbuhkan semangat yang patah adalah pertama Tuhan Yesus. Ya, tentunya Tuhan Yesus. Yang kedua adalah diri sendiri. Ketika kita mau Tuhan Yesus bantu kita, ketika kita buka hati kita, maka Tuhan akan bantu kita. Yaitu dengan kita membuka hati. Yang ketiga adalah dukungan dari orang di sekitar. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang belum terlambat waktunya, masih banyak orang-orang yang baik, masih banyak orang-orang yang masih mau mendengarkan cerita teman-teman, masih banyak mungkin kakak-kakak di sini yang masih belajar tentang kekristenan dan lain-lain. Yuk sama-sama kita mau bertumbuh bareng-bareng, kita mau sama-sama lebih lagi lah di dalam Tuhan. Oke, selanjutnya nih ada kalimat penutup, cepet banget ya. Jangan menyerah atas apapun yang terjadi di hidupmu, karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Jadi seringkali mungkin teman-teman hilang harapan, seringkali mungkin teman-teman hilang arah di dalam kehidupan, dan itu it's okay. Sekali lagi aku bilang nggak apa-apa untuk menjadi orang yang merasa hampa, atau sometimes kalian merasa gagal dan lain-lain, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ingat, harus cepat balik-balik lagi sama Tuhan. Jangan sampai rasa itu terus ada, yang ada nanti malah membuat kalian jauh dari Tuhan. Dan jangan pernah menyerah atas hidup teman-teman, karena Tuhan aja nggak pernah menyerah atas hidup kalian. Kalian jatuh ke dalam dosa berkali-kali, dia tetap Tuhan yang sama yang tetap mengasihi kalian. Jadi sekali lagi aku mau ingetin teman-teman untuk tetap semangat dalam kondisi apapun. Aku nggak tahu kalian lagi dalam kondisi seperti apa, aku nggak tahu kalian dalam pergumulan seperti apa, tapi aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat teman-teman semua. Aku percaya bahwa teman-teman akan Tuhan pakai luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi terus bertumbuh di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah atas hidup kalian, jangan patah semangat. Yuk kita bisa growing up together in Jesus.
Dan aku harap firman yang boleh aku sampaikan dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi peneguhan juga buat teman-teman yang sedang merasakan patah semangat, buat tetap terus semangat di dalam Tuhan. Dan ingat kalau kalian tuh nggak pernah sendiri, karena ada Tuhan, ada kakak-kakak di sini juga, ada mungkin ada aku, ada Kak Rika, ada Bang David, ada Bang Ronald, dan semuanya yang mungkin siap sedia bantu teman-teman kalau teman-teman mau curhat atau mau sharing dan lain-lain. Begitu, paham? Coba aku mau tanya dulu deh. Ini biasanya deg-degan nih ya. Biasanya aku juga nggak suka nih kalau khotbah terus udah kayak gitu, buat ngetes itu ditanya, bukan gak dengerin, cuma deg-degan aja gitu, takut salah jawab. Aku mau tanya Elizabeth deh. Tadi ada 3 poin, ya, ada 3 poin yang aku sampaikan. Bagaimana siapa sih yang bisa menyembuhkan semangat yang patah? Boleh tolong sebutin nggak 1 sampai 3? Yang pertama itu Tuhan Yesus, yang kedua itu diri sendiri, yang ketiga orang-orang di lingkungan kita. Iya, mantap. Berarti dengerin ya. Oke? Oke. Coba aku mau tanya siapa ya? Deg-degan gak sih kalau ditanya gini? Deg-degan ya, cuman nggak apa-apa. Coba aku mau tanya, ini gampang kok. Anita. Halo Anita. Halo, Kak. Anita, tema khotbah aku apa nih? Ayo, teman-teman boleh bantuin Anita ya di kolom chat. Tadi nggak dengar, Kak. It's okay, nggak apa-apa. Iya, betul. Don't give up. Nggak apa-apa, Anita. Tema khotbahku don't give up. Oke, nanti kalau misalnya Anita belum dengar dari awal, tenang aja. Jangan bersedih, jangan takut, karena nanti ini videonya akan di-upload di YouTube-nya Poik Agape. Jadi teman-teman bisa ulang lagi kalau teman-teman mau dengar khotbah aku gitu ya. Gitu cara masuknya tuh gitu ya, cara masuk sekalian promosi YouTube Poik. Jangan lupa di-subscribe dan nyalain bel notifikasinya. Aku lagi latihan nih jadi YouTuber. Oke deh, kayaknya itu aja yang mau aku sampaikan. Sekali lagi teman-teman semangat ya untuk semester barunya, untuk kuliahnya nih, terutama untuk teman-teman atau adik-adik angkatan 2021, perjalanan kita masih panjang banget. Jadi ayo semangat. Jangan lupa nanti kalau misalnya udah sukses, terus ketemu kita lagi, bolehlah ya nongkrong gitu kan, kayak biar keren gitu. Jadi pokoknya semangat terus buat kuliahnya, semangat terus buat apapun yang lagi teman-teman kerjakan. God bless you guys. Selamat hari Rabu. Selanjutnya siapa nih? Berdoa ya? Berdoa ya, tutup doa ya? Aduh, lupa loh. Oke deh. Sekarang udah nangkap semua ya. Kalau udah nangkap semua boleh kasih reaction-nya, terserah. Kali ini mau